Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. Kali ini kita akan membahas tentang adjective clause. Sebelum membahas terlalu jauh tentang adjective clause, sebelumnya kita harus mengetahui apa tuh clause. Apa tuh klausa? Nah, clause atau klausa itu adalah kelompok kata yang berisi sebuah subjek dan verb. Nah, dalam pembahasan adjective clause, klausa yang digunakan ada dua, yaitu independent clause dan dependent clause. Independent clause juga sering disebut main clause, yang artinya adalah kalimat lengkap yang berisi subjek dan verb utama dari kalimat. Bedanya dengan dependent clause ini adalah kalimat yang tidak lengkap yang harus digabungkan ke independent clause, seperti itu. Jadi, hubungannya dengan adjective clause yaitu adjective clause itu adalah sebuah dependent clause yang mendeskripsikan, mengidentifikasi atau memberikan informasi tambahan tentang sebuah noun. Jadi, adjective clause ini adalah kalimat yang tidak lengkap yang digunakan untuk mendeskripsikan, mengidentifikasi, dan memberikan informasi tambahan tentang kata benda yang diterangkan, sehingga adjective clause ini selalu berdampingan dengan kata benda yang diterangkan, seperti itu. Nah, dalam adjective clause kita akan mengenal tentang relative pronouns. Apa itu relative pronouns? Relative pronouns adalah kata ganti yang digunakan untuk menghubungkan dependent clause ke independent clause. Jadi untuk menghubungkan antara dependent clause ke independent clause ini kita butuh relative pronoun. Nah, relatif yang akan kita bahas kali ini ada who, whom, which, dan whose. Ini contoh dari kalimat yang berisi adjective clause yang menggunakan relative pronoun who, whom, which, dan whose ya. Oke, pertama kita akan membahas tentang relative pronoun yang digunakan di adjective clause, yang mana who terlebih dahulu. Nah, oke. Pembahasan pertama yaitu tentang relative pronoun who. Jadi contohnya, the student who reads some books is clever. Nah, who di sini digunakan untuk menerangkan kata benda yang orang. Nah, dan posisinya itu sebagai subjek. Jadi kalimat yang the student who reads some books is clever awalnya ada dua kalimat, yaitu the student is clever, she reads some books. Well, sekarang kita harus fokus ke kalimat yang kedua, she reads some books. Nah, she di situ sebagai subjek yang mana merujuk ke kata benda the student di kalimat pertama. Maksudnya, the student is clever, murid itu pandai. Dia siapa? Dia membaca beberapa buku, dia student. Jadi si-nya itu diganti ke who. Kalau mau mengubah dua kalimat ini menjadi satu kalimat yang efektif, jadi si-nya diubah ke who, ke relative pronoun who. Dan nanti who reads some book itu bisa dipakai untuk menerangkan the student, yang mana who di situ berposisi sebagai subjek dari adjective clause-nya. The student who reads some books is clever. Murid itu yang membaca beberapa buku pandai. Nah, who reads some books itu adalah adjective clause.
yang mana menerangkan the student-nya gitu loh. Jadi who reads some book itu ditaruh di berdampingan dengan kata bendanya. Jadi subjek dari kalimat ini yaitu the student who reads some books, itu subjek, terus is adalah to be atau auxiliary verb, terus clever adalah complement yang mana itu adjective, pandai kan. Nah, jadi awalnya yang berasal dari dua kalimat the student is clever akan menjadi the student is clever who reads some book. The student is clever itu kan kalimat lengkap, jadi itu bisa disebut independent clause. Terus who reads some book itu tidak lengkap, who siapa gitu. Kalau dipisah berarti itu masuk ke dependent clause. Sehingga dependent clause yang who reads some book itu ketika digabungkan atau digabungkan dengan independent clause sehingga berdampingan dengan the student akan menjadi adjective clause. Who reads some books-nya itu menjadi adjective clause sehingga akan menjadi satu kalimat yang utuh. The student who reads some books is clever. Jadi seperti itu. Kalau who itu posisinya sebagai subjek di adjective clause, tapi kalau whom posisinya sebagai objek di adjective clause, yang mana fungsinya sama menerangkan orang. Jadi awalnya kan awal dari kalimat the teacher whom I met was friendly adalah the teacher was friendly. I met him. Jadi him di sini menerangkan the teacher. Jadi ini yang diubah nanti. Kalau mau mengefektifkan dua kalimat ini menjadi satu kalimat dan menggunakan adjective clause di dalamnya, jadi him ini akan diubah menjadi ke relative pronoun yang berfungsi sebagai objek orang. Jadi him ini akan diubah menjadi whom, yang mana posisinya sebagai objek, terus akan dibalik ke sebelum subjek ya. Nanti kalau sudah digabung ke kalimat yang berfungsi sebagai adjective clause dari kata benda yang akan diterangkan. Jadi seperti ini. The teacher whom I met was friendly. Ini sudah aturannya seperti itu, dibalik ya. Kalau yang who tetap nggak dibalik, tapi kalau yang sebagai objek dibalik. Whom I met was friendly. Jadi adjective clause-nya yang mana nih? Jadi adjective clause-nya dari whom ya, whom I met. Terus kata benda yang diterangkan the teacher. Jadi the teacher whom I met, guru yang aku temui, itu subjek, ramah, to be, terus complement. Dari dua kalimat menjadi satu kalimat. Well. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang which. Jadi, which ini juga ada yang peletakan posisinya itu sebagai subjek di adjective clause dan juga ada yang sebagai objek di adjective clause. Untuk membedakannya, kita akan segera mengetahuinya ya. Oke. Pertama, kita akan membahas yang posisinya sebagai subjek. Nah, kalau which ini digunakan untuk menerangkan kata benda, yang benda bukan orang gitu, yang things gitu, yang barang gitu loh. Jadi contoh ya, the paper which gives us a lot of information is newspaper. Awalnya ini berasal dari dua kalimat, the paper is newspaper.
It gives us a lot of information. Nah, it ini nanti yang akan diubah karena merujuk ke the paper. Karena untuk menjadikan dua kalimat menjadi satu kalimat yang efektif, kita akan mengganti kata ganti yang kalimat kedua ini karena merujuk ke the paper-nya. Jadi dari it ini subject, gives ini verb, it-nya ini yang akan diubah menjadi which, yang nantinya posisinya tetap sebagai subjek. Nah, jadi which gives us a lot of information akan diletakkan setelah kata benda yang diterangkan. Kata benda yang diterangkan yaitu the paper. Jadi the paper which gives us a lot of information, yang ini pas tulis is newspaper, seperti itu. Jadi kertas itu yang memberikan kita banyak informasi adalah koran. Jadi seperti itu. Nah, kita akan membahas tentang yang which posisinya ada di bagian objek ya. Jadi the bags were expensive. Dari awalnya dari ini awalnya the bag which I bought were expensive. Awal mulanya ada dua kalimat yaitu the bags were expensive. I bought them. Nah, tas itu mahal. I bought them. Aku membeli tas-tas itu. Tas-tas itu mahal. Aku membeli tas-tas itu gitu loh. Jadi biar gak ribet, ini kan tidak efektif. Mau dijadikan efektif, them-nya ini harus diganti. Yang posisinya objek akan berubah menjadi which, yang mana ini merujuk ke barang, kata benda yang barang, the things. Jadi pakai which bukan whom. Terus dibalik lagi, which I bought gitu ya. The bags which I bought were expensive. Jadi seperti itu. Adjective clause-nya yang which I bought. Kalau yang ini which gives us a lot of information, itu adalah adjective clause yang menerangkan kata benda. Kata bendanya yang di blok kuning. Nah, whose ini ada di posisi sebagai possessive adjective yang menunjukkan kepemilikan. Contoh kayak yang my book. Nah, my itu adalah possessive adjective. Book itu kata benda kan. Jadi kepemilikan bukunya itu adalah punya aku kan, my, punya aku. Nah, jadi yang diganti menjadi relative pronoun whose di sini kayak my, your itu akan diganti ke whose. Contoh ya, I know the woman whose sister is my friend. Aku tahu wanita itu yang saudara perempuannya adalah temanku. Nah, saudara perempuannya yang wanita ini berarti yang diubah ke whose. Jadi, awal mula dari kalimat ini adalah I know the woman, her sister is my friend. Nah, her sisternya ini, her-nya ini diubah ke whose. Karena posisi her sisternya ini ada di bagian subjek, jadi tidak dibalik ya. Kalau mau diubah ke adjective clause yang menerangkan the woman. Jadi, I know the woman whose sister is my friend. Tetap whose sister, like ini, whose sister is my friend. Itu beda halnya dengan posisi whose signature, yang mana ada di posisi objek. Awal mula dari kalimat ini yaitu the boy is an actor. We need his signature.
his signature mengarah ke the boy, merujuk ke the boy. Jadi his signature ini karena ada di posisi objek, his diganti whose signature dibalik ya karena objek posisinya we, jadi we need-nya setelah whose signature. Kalau mau dijadikan adjective clause untuk menerangkan the boy, jadi whose signature we need ini digunakan untuk menerangkan the boy. Nah, untuk lebih jelasnya, ini nih kesimpulan dari penggunaan relative pronoun who, whom, which, dan whose di dalam adjective clause yang digunakan untuk menghubungkan dependent clause ke independent clause. Jadi, adjective clause yang di sini, yang contoh di who, ada who reads some books, whom I met. Kalau yang whom, kalau yang which gives us a lot of information. Kalau yang which I watch. Terus kalau yang whose sister is my friend. Terus whose signature we need. Nah, adjective clause ini diletakkan berdampingan dengan yang diterangkan. Yang diterangkan itu the student-nya, yang diterangkan itu the teacher-nya, terus the paper-nya, the bags, the woman, dan the boy. Jadi itu fungsi dari adjective clause. Oke, sekarang kita akan membahas tentang contoh soal dari materi yang kita bahas kali ini. Choose one of relative pronouns who, whom, which, or whose that is suitable with the sentence. Yang pertama, the student bla 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 read some books is clever. Yang kedua, the teacher bla 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 I met was friendly. Yang nomor 3, the paper gives us a lot of information is newspaper. Nomor 4, the bags bla 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 I bought were expensive. Nomor 5, I know the woman bla 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 sister is my friend. Terus nomor 6, the boy bla 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 signature we need is an actor. Nah, di sini saya akan memberikan trik menjawab soal kayak gini dengan cara kita lihat sebelum dan sesudah, kata sebelum sesudah titik-titik. Jadi ini kan the student itu people kan. Jadi dan di sini kita tandai semua dulu ya. Terus yang setelah titik-titik itu verb, reads verb. Nomor 2, the teacher itu people. Nomor 1, terus setelah titik-titik itu I subject ya. Nomor 3, the paper itu things. Setelah titik-titik gives verb. Nomor 4, the bags itu things. Terus setelah titik-titik ada subjek. Nomor 5, the woman. Setelah titik-titik ada noun sister. Terus the boy nomor 6 itu people. Setelah titik-titik ada signature, itu noun ya. Nah, setelah kita tahu sebelum dan sesudah titik-titik, kita akan bisa menjawabnya. Kalau nomor 1, the student, kalau yang diterangkan itu orang, berarti bisa pakai who, bisa pakai whom. Nah, untuk mengetahui yang mana yang harus kita pakai untuk menjawab, lihat di setelah titik-titik. Kalau verb, berarti sebelum verb itu ada subjek. Kita butuh subjek, berarti who yang digunakan. Terus nomor 2, orang, the teacher, orang kan, berarti pakai who atau whom. Tapi setelah titik-titik itu ada I yang posisinya I itu ada sebagai subjek. Jadi kalau sudah ada subjek berarti
kita pakai whom yang berfungsi sebagai objek yang mana peletakannya dibalik kan di penjelasan tadi. Nah, nomor 3, the paper things. Setelah titik-titik ada gives yang fungsinya sebagai verb, berarti kita butuh subjek. Kalau benda, which. Terus the bags itu things. Setelah titik-titik ada subjek I, berarti kalau ada subjek sebelum subjek objek karena dibalik kan penjelasannya tadi kan. Berarti kalau things, kalau benda itu which. Oke, sekarang nomor 5, I know the woman. The woman itu orang. Terus setelah titik-titik ada noun, berarti kalau noun itu yang dibutuhkan sebelum noun itu adalah possessive adjective, yang mana possessive adjective kalau di adjective clause itu diganti atau diubah menjadi whose. Nah, berarti whose ya. Untuk mengetahui posisinya whose sister ini ada di mana sebagai subjek atau objek, kita bisa lihat setelah sister ada is. Is ini kan to be, bisa juga disebut auxiliary verb, berarti whose sister sebagai subjek. Tapi kalau yang nomor 6 kan setelah titik-titik juga noun, berarti ini pakai whose juga ya. Whose signature ini ada sebelum we ini kan subjek, berarti ini posisinya sebagai objek whose signature. Dan cara menjawab seperti ini, trik seperti ini hanya bisa digunakan ketika pilihan jawabannya atau pilihan ganda di soal pilihan gandanya itu pilihan jawabannya hanya who, whom, which, dan whose.